Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Afifa Azhara Sibuan, NIM 2521099. Saya ingin membacakan kesimpulan dari 1. Kesimpulan usaha pembaruan pendidikan. Masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi pastinya memiliki kualitas SDM yang bagus dan berkualitas. Masyarakat yang memiliki kualitas SDM yang bagus akan menuruni angka pengangguran di dalam suatu negara. Seiring berkembangnya zaman, permasalahan dalam pendidikan selalu berdatangan. Masalah ini memiliki jangka waktu yang berkepanjangan sehingga sulit untuk dituntaskan. Pemerataan pendidikan, misalnya fasilitas di sekolah, banyak yang rusak dan keterbatasan daya tampung bagi peserta didik dan pendidik. Efisiensi pendidik, misalnya keterbatasan anggaran dalam pendidikan, atau kemampuan pemerintah yang terbatas dan rendah partisipasi masyarakat. Untuk itu, butuhnya pembaruan dalam pendidikan. Butuh waktu yang cukup lama agar permasalahan ini dapat mengecil, terlebih lagi di Indonesia. Wilayah yang memiliki cukupan luas sulit untuk memantau satu persatu di setiap daerah. Dalam hal ini, tidak hanya dijadikan sebagai tugas pemerintah saja. Ini merupakan tugas kita bersama dalam pembangunan pendidikan. Perlu adanya pembaruan dalam pendidikan di Indonesia sehingga terlaksananya pembangunan dalam pendidikan. Pendidikan tidak hanya didapatkan dari bangku sekolah saja, akan tetapi pendidikan bisa didapatkan dari luar sekolah. Banyak sekali ilmu yang tidak bisa didapat dari bangku sekolah. Ilmu-ilmu yang tidak bisa didapat dari bangku sekolah, kita bisa dapatkan dari luar sekolah. Kita bisa mengikuti diklat kursus untuk meraih ilmu-ilmu pendidikan di luar sekolah. Pengembangan pendidikan di luar sekolah dapat membantu meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Melihat fakta yang terjadi, banyak masyarakat di Indonesia yang tertinggal dalam mengikuti pembelajaran atau pendidikan. Mereka tertinggal pendidikan disebabkan oleh beberapa faktor, seperti faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor geografis. Untuk itu, masyarakat berlomba-lomba dalam menyelesaikan bangku pendidikan setinggi mungkin. Program kerja paket A setara dengan sekolah dasar dan mendapatkan ijazah setara dengan sekolah dasar. Program kejar paket B setara dengan SMP dan mendapatkan ijazah setara dengan SMP. Adanya program kejar paket meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Meskipun peserta didik tidak bisa mengikuti pendidikan di sekolah, akan tetapi dia tetap bisa mengikuti pendidikan di rumah. Untuk mengikuti homeschooling, keluarga menjadi peran penting agar tetap terlaksananya pendidikan. 2. Bentuk inovasi pendidikan. Kendala termasuk resistensi dari pihak pelaksanaan inovasi seperti guru, siswa, masyarakat, dan sebagainya. Faktor-faktor seperti guru, siswa, kurikulum, fasilitas, dan dana lingkup sosial masyarakat. White 1988-136-156 menguraikan beberapa aspek yang berkaitan dengan inovasi, seperti tahapan dalam inovasi, karakteristik inovasi, manajemen inovasi, dan sistem pendekatannya. Cara belajar siswa aktif, guru pamong, sekolah persiapan pembangunan, sekolah kecil, sistem pengajaran modul, sistem pembelajaran jarak jauh, dan lainnya. Inovasi yang lebih berupa bottom up, model dianggap sebagai inovasi yang legend dan tidak mudah berhenti, karena para pelaksana dan penciptanya sama-sama terlibat, mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan. Dalam inovasi pendidikan, secara umum dapat diberikan dua buah model. Dua buah model inovasi baru, yaitu sebagai berikut. Ada inovasi yang juga dilakukan oleh guru-guru yang disebut dengan bottom up innovation. Di samping kedua model yang umum tersebut, ada hal lain yang muncul tatkala membicarakan inovasi pendidikan, yaitu pembahasan tentang model inovasi seperti model top down dan bottom up. Setelah banyak dilakukan para peneliti dan para ahli pendidikan, model inovasi yang diciptakan berdasarkan ide, pikiran, kreasi oleh atasan sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan, ataupun sebagai usaha meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Inovasi pendidikan seperti yang dilakukan di Depdiknas yang disponsori oleh lembaga-lembaga asing cenderung merupakan top down innovation.
ini dilakukan dan diterapkan kepada bawahan yang dengan cara mengajak, menganjurkan, bahkan memaksakan suatu perubahan untuk kepentingan bawahannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.